Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evelawati dari program studi akuntansi perpajakan, jurusan ekonomi dan bisnis. Di sini judul mata open saya, pengaruh kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung. Nah, dari judul ini, saya memiliki 5 acuan artikel. Yang pertama ini judulnya analisis dampak pembahasan peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Nah, untuk nama penelitinya yaitu Triwahyuningsih dari institusi program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar pada tahun 2019. Untuk desain metodologi penelitiannya ini, itu jenis datanya kualitatif dengan sumber data primer, populasi penelitiannya adalah jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama dan Pasar Timur tahun 2017, yaitu sebanyak 85.781 orang. Penentuan sampel menggunakan metode accidental sampling. Terus teknik analisisnya itu yang pertama menggunakan uji instrumen, uji asumsi klasik, uji kelayakan model, analisis statistik deskriptif, analisis faktor, analisis regresi moderasi, moderate regression analysis dengan variabel X1-nya itu pemahaman peraturan perpajakan, X2-nya kualitas pelayanan fiskus, X3-nya sanksi pajak, dan Y-nya itu kepatuhan wajib pajak. Nah, dari judul penelitian yang pertama ini menghasilkan kesimpulan yang pertama bahwa pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak itu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Lalu untuk preferensi risiko ini tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena variabel preferensi risiko atau MO-nya itu menunjukkan bahwa nilai T hitung itu sebesar 0,874 dengan nilai signifikansinya 0,385, di mana nilai tersebut ini lebih besar dari 0,05. Sehingga hipotesisnya ditolak. Nah, ini berarti bahwa preferensi risiko MO ini tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajaknya atau dengan variabel Y-nya. Lalu yang ketiga ini preferensi risiko. Preferensi risiko tidak mampu memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, lalu kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Nah, preferensi risiko ini tidak mampu memoderasi ini disebabkan oleh hasil nilai T tadi, bahwa nilai hasil T hitungnya atau dan nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05. Nah, sehingga hipotesisnya tersebut ditolak. Dan ini menyebabkan preferensi resikonya tidak mampu untuk memodernisasinya. Nah, lalu untuk judul yang kedua, ini analisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. Nah, di sini penelitinya adalah Syamsul Bahri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Harapan Medan pada tahun 2020. Nah, untuk metodologi penelitiannya, jenis penelitiannya ini adalah penelitian asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 50.407 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Kota. Sumber data penelitian yang digunakan adalah data primer, teknik pengumpulan datanya adalah kuesioner. Untuk teknik analisis datanya itu menggunakan analisis jalur atau path analysis dan uji Sobel. Untuk variabelnya sendiri itu yang pertama ada X1-nya itu sosialisasi perpajakan, X2-nya pengetahuan perpajakan, X3-nya kualitas pelayanan fiskus. Nah, di sini ada Y1 dan Y2. Untuk Y1-nya ini kesadaran wajib pajak dan Y2-nya itu kepatuhan wajib pajak. Nah, dari judul penelitian kedua ini mendapatkan kesimpulan bahwa sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan
kualitas pelayanan pajaknya ini berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Kota. Dan sosialisasi perpajakan kualitas pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Kota. Nah, ini dikarenakan dari hasil deskripsi karakteristik respondennya, sebagaimana yang telah diuraikan pada bab 4, bahwa deskripsi karakteristik responden ini dihasilkan bahwa wajib pajak yang berumur di atas 40 tahun mendominasi dari responden yang dijadikan sampel, yaitu sebanyak 46 orang dari 100 responden yang ada. Nah, berdasarkan data ini disimpulkan bahwa meskipun kualitas pelayanan telah dilaksanakan oleh DJP dengan baik, akan tetapi kurang berdampak bagi wajib pajak karena faktor usia. Nah, kenyataan yang dihadapi ini, masyarakat khususnya wajib pajak di atas 40 tahun akan mengalami kendala dalam memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh DJP. Nah, fasilitasnya itu berupa pemanfaatan teknologi digital berupa e-registration, e-billing, dan e-filing, serta ESPT dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, serta pengetahuan perpajakan yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Kota. Nah, lalu untuk artikel yang ketiga ini berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Balaraja, Banten. Ini diteliti oleh Korida AR, Armi Bakar, dan Haryanto. Untuk Korida AR ini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, untuk Armi Bakar ini dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial Unindra. Lalu Haryanto dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial Unindra pada tahun 2019. Untuk metodologi penelitian ini menggunakan metode survei dengan populasi terjangkau adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor bersama Samsat Balaraja. Untuk teknik analisisnya ini menggunakan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik dan uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, dan regresi linier berganda. Untuk variabelnya, ini X1-nya adalah kualitas pelayanan pajak, X2-nya sanksi perpajakan, X3-nya kesadaran wajib pajak, dan variabel Y-nya ini kepatuhan wajib pajak. Nah, dari judul penelitian yang ketiga ini menghasilkan kesimpulan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Nah, untuk yang keempat ini berjudul Dampak Pengetahuan Pajak dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada studi kasus KPP Pratama Bindai. Ini diteliti oleh Andi Pratama Nasution, SE, MSI, dan Muhammad Ferian. Ini merupakan dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Pancabudi pada tahun 2017. Metode penelitiannya ini, populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak pada Kota Binjai yang berjumlah 63 orang wajib pajak dengan model jenis penelitian asosiatif kuantitatif. Untuk teknik analisisnya ini, yang pertama menggunakan pendekatan regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Nah, penelitian ini memiliki variabel X1-nya itu pengetahuan pajak, X2-nya kualitas pelayanan pajak, dan variabel Y-nya itu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dari judul penelitian yang keempat ini, mendapatkan kesimpulan bahwa pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan pajak secara serempak ini berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nah, artinya secara sendiri, kualitas pelayanan pajak ini dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Lalu, untuk penelitian yang terakhir, yang kelima, ini berjudul Pengaruh Kebijakan e-filing, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Ini diteliti oleh Supriyatiningsih,
Firhan Saifta Jamil pada tahun 2021. Metodologi penelitian ini menggunakan metode penelitian kausal. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berada di wilayah KPP Pratama Setiabudi 4. Nah, teknik analisis datanya menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, koefisien determinasi R-square, dan hasil penelitian statistik. Nah, penelitian ini memiliki variabel X1-nya kebijakan e-filing wajib pajak orang pribadi, X2-nya sanksi perpajakan, X3-nya kesadaran wajib pajak orang pribadi, dan variabel Y-nya kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nah, dari judul yang kelima ini memiliki kesimpulan bahwa kebijakan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan adanya kebijakan e-filing, ini memudahkan wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan SPT setiap tahunnya dan lebih menghemat waktu, biaya, serta tenaga. Nah, untuk sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Karena masih banyak wajib pajak yang menghiraukan adanya sanksi perpajakan dan masih banyak wajib pajak yang diberikan sanksi. Ini dikarenakan tidak melaporkan SPT dengan tepat waktu. Nah, itu 5 artikel yang menjadi acuan dari judul proposal saya, pengaruh kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung. Nah, dapat diketahui bahwa untuk judul yang pertama itu, judul dari artikel yang menjadi acuan saya itu yang pertama itu memiliki variabel X1-nya pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan. Di sini bedanya dari metode proposal saya itu di sini ada pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan. Untuk di proposal saya itu kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan. Ini bedanya ada di kualitas pelayanan fiskus. Untuk judul yang kedua itu variabelnya sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan. Ini bedanya di sosialisasi perpajakannya karena untuk pengetahuan perpajakan ini bisa termasuk ke dalam judul proposal saya yaitu pemahaman peraturan perpajakannya. Untuk judul yang ketiga itu kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Untuk bedanya itu berada di pemahaman peraturan perpajakan. Untuk judul keempat itu variabelnya pengetahuan pajak dan kualitas pajak. Ini bedanya dengan proposal saya yaitu kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Untuk judul yang kelima itu variabelnya kebijakan e-filing wajib pajak orang pribadi, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak orang pribadi. Untuk bedanya itu ada di kebijakan e-filing wajib pajak orang pribadinya. Nah, dari 5 artikel yang menjadi acuan itu dapat saya simpulkan dapat diambil keputusan bahwa saya mengambil variabel yang pertama itu kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap variabel Y-nya yaitu kepatuhan wajib pajak. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan acuan artikel yang digunakan dalam proposal. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.